Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat Indonesia. Nama saya Aminatul Afia, unit kerja SDN Karangsetra. Saya peserta CGP Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan cara melaksanakan kegiatan diseminasi bersama kepala sekolah dan rekan guru, kemudian membuat keyakinan kelas bersama siswa kelas 4. Berikut cuplikan videonya. Terhormat Bapak Kepala Sekolah IMK, yang terhormat Ibu Evi selaku calon guru penggerak, serta bapak-bapak, ibu-ibu guru Karangsetra yang saya hormati. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul budaya positif SDN Karangsetra. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari kegelapan menuju terang benderang. Baiklah, untuk meningkat waktu, kita akan bacakan susunan acaranya. 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Penyampaian diseminasi dari CGP Angkatan 9 modul 1.4 budaya positif, 4 tanya jawab, 5 penutup. Baiklah, untuk memulai acara, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, dalam acara ini yaitu acara diseminasi calon guru penggerak yang insya Allah dan dalam acara ini berjalan dengan lancar, dan semoga di acara ini walaupun yang pertama ya karena saya yakin dengan adanya guru penggerak nanti sekolah kita akan jauh lebih baik. Tetapi saya mohon dukungannya ya. Bu Evi sebagai CGP tidak bisa berjalan sendiri atau bergerak sendiri tanpa dukungan kita semua. Saya yakin semua juga sanggup mampu apabila kita ada keinginan, ada kemauan ya. Di mana ada kemauan, di situ insya Allah ada jalan. Allah acara ini berjalan dengan mereka, kiranya mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Meningkat acara selanjutnya yaitu acara yang ketiga, penyampaian diseminasi dari CGP Angkatan 9 modul 1.4 budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Aminatul Afia SPD. Kepadanya kami persilakan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan hari ini saya akan mendiseminasikan modul 1.4 budaya positif di sekolah ya, tentunya Bapak Ibu. Kita sebagai tenaga pendidik sebisa mungkin membiasakan budaya positif di sekolah. Apa sih budaya positif ya? Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Yaitu dengan yang pertama melakukan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas,
dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, ini tentunya masih menabung ya Bapak Ibu. Mari kita kupas bersama tentang budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu menciptakannya dengan disiplin positif. Nah, coba saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kalau kita mendengar disiplin, apa yang terlintas di pikiran kita? Tepat waktu. Tepat waktu, apa lagi? Pakaian rapi, apa lagi? Ya, peraturan ya. Mentaati peraturan. Apa Bu Haji? Melaksanakan aturan. Itu yang terlintas di pikiran kita ya Bapak Ibu. Mari kita dari Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kata Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu harus dari kita sendiri, dari motivasi diri kita sendiri. Kalaupun kita tidak bisa, itu akan ada orang lain yang mendisiplinkan kita. Nah, seperti itu. Kemudian menurut Dian Gosen juga sependapat dengan Ki Hajar Dewantara bahwa Bapak Ibu ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu maksudnya belajar. Kalau kita kan mikirnya disiplin itu harus taat aturan, tepat waktu dan sebagainya. Ternyata disiplin itu belajar. Kemudian kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau ada pengikut. Nah, seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi, kalau misalkan kita ingin menerapkan disiplin positif, kita juga harus memiliki sifat-sifat positif itu. Ini tertera dalam profil pelajar Pancasila seperti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan sebagainya. Ini juga ada di 7 Essential Virtual Building Moral Intelligence. Di sini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan dan sebagainya. Ini budaya nilai-nilai positif yang kita tanamkan sebagai seorang guru. Nah, ini juga banyak ya. Ini juga dari organisasi-organisasi yang lain. Dari Ibu Primary Years Program ada toleransi, rasa hormat, integritas dan sebagainya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang harus kita tanamkan nilai-nilai kebajikannya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 yang mempengaruhi motivasi perilaku manusia. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu, saat anak-anak kita membersihkan ruangan kelas, nah itu motivasinya dari siapa? Dari ibu guru. Dari ibu guru. Berarti itu termasuk dengan motivasi apa disebutnya? Disiplin. Motivasi apa? Motivasi ada 2, yang ekstrinsik dan intrinsik. Nah, kalau misal anak-anak kita membersihkan ruangan atas dasar dorongan dari guru, berarti itu masuk motivasi apa? Ekstrinsik, karena dari luar. Nah, yang akan kita ciptakan di sini adalah motivasi yang muncul dari diri kita sendiri. Nah, di sini contohnya 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kata siswa, ayo kita beberes, ayo kita mengerjakan tugas PR karena takut dimarahin bu guru, takut dapat hukuman dari bu guru. Nah, itu adalah motivasi yang pertama. Nah, menurut Dian Gosen, ini motivasi yang paling sangat rendah, yang paling bawah gitu disebutnya. Contohnya, atau kita akan melakukan sesuatu
kita mengerjakan tugas atau mengerjakan administrasi pelajaran, takut kena hukuman sama kepala sekolah, takut dinilai jelek kalau tidak mengerjakan tugas. Nah, itu masih motivasinya termasuk motivasi ekstrinsik, di mana posisinya yang paling sangat rendah sekali. Ya, karena untuk menghindari hukuman, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, ada tingkatan di atasnya lagi, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini termasuk motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik karena dari orang lain. Contohnya, anak-anak, siapa yang hafal surat An-Nas, nanti Bu Guru kasih reward. Nah, itu namanya motivasi yang akan muncul. Saya akan menghafal karena nanti saya akan mendapatkan hadiah atau penghargaan dari guru. Nah, ini tingkatannya lebih seatasnya dari menghindari guru paling datang tepat waktu. Nanti akan ada penghargaan dari kepala sekolah. Nah, kita bergegas datang ke sekolah tepat waktu atau lebih tampil karena ingin mengharapkan imbalan itu. Nah, itu namanya motivasi ekstrinsik, di mana itu karena mengharapkan imbalan dari orang lain. Nah, ada yang lebih tinggi lagi. Nah, ini yang paling bagus. Ini yang akan kita ciptakan, baik seorang guru juga menciptakan ke anak kita, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Atau kita nilai datang ke sekolah. Contohnya anak dari saya datang ke sekolah. Kalau datang untuk mengambil ilmu, saya tidak mengharapkan ibadah saya tidak mengharapkan dia atau bisa disebut atau tidak karena menghindari hukuman. Saya datang ke sekolah ingin belajar menuntut ilmu dengan baik karena saya percaya dengan belajar saya akan menambah pengetahuan. Itu ada motivasi dari sendiri. Atau misal guru mengikuti kegiatan pelatihan atas dasar keinginan sendiri. Contoh, misal Bu Fenty ikut webinar padahal tidak disuruh kepala sekolah atau tidak akan mendapat penghargaan dari kepala sekolah. Nah, dari diri sendiri, saya ikut karena saya pengen mendapat ilmu pengetahuan yang lebih. Saya ingin meningkatkan kualitas saya. Nah, itu namanya motivasi intrinsik atau motivasi yang dari diri. Karena percaya saya akan berkembang kalau saya mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan. Nah, seperti itu. Nah, ini yang harus kita tanamkan ya Bapak Ibu. Semoga dengan adanya tingkatan motivasi ini kita memilih. Saya ingin motivasi yang tingkatannya paling atas, yaitu ini, motivasi intrinsik ya. Kemudian keyakinan kelas. Selain motivasi diri, kita juga menciptakan budaya positif di sekolah dengan keyakinan kelas. Nah, coba ada yang bisa menjawab mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa Bapak Ibu? Ada yang mau menjawab? Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ternyata kita kasih contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab soal nomor 1? Keamanan. Ya, kalau kita jawabnya pasti takut ditangkap polisi kalau mikirnya peraturan, betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita larinya ke peraturan. Tapi kalau keyakinan kita karena untuk menjaga apa keselamatan. Nah, itu perbedaan keyakinan dan peraturan. Contoh yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, pasti kalau misalkan kita mengacunya kepada peraturan akan berpikiran karena sudah diatur, karena sedang COVID dan sebagainya. Tapi kalau kita larinya ke keyakinan, pasti larinya ke kebersihan dan kesehatan. Nah, seperti itu. Sama akan mikirnya peraturan, karena ini aturan kelasnya sudah harus bersih-bersih, karena harus membuang sampah pada tempatnya. Kata guru harus
khawatir menimbulkan penyakit, khawatir tidak sehat. Nah itu sudah beda motivasi apa ya, sudah beda antara peraturan dan keyakinan, itu sangat berbeda sekali. Itu. Nah, keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Di sini kalau keyakinan kelas itu lebih ke hal-hal positif. Nah, contohnya saat kita membuat kesepakatan kelas, anak-anak, ayo kita membuat kesepakatan kelas di dalam kelas ini. Apa yang akan anak-anak sepakati? Misal, Bu, dilarang membuang sampah, boleh kita tulis dilarang membuang sampah. Bu, dilarang berantem atau dilarang ribut, tulis. Nah, di sini dalam budaya positif itu mengajarkan guru untuk menghilangkan budaya-budaya negatif seperti kata jangan, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi katanya harus diganti, Bapak Ibu, kata-katanya. Contoh misal tidak boleh ribut. Nah itu kita ganti, belajar di kelas dengan tertib, bisa seperti itu. Supaya apa? Supaya anak-anak kita tertanam dari kecil itu yang di mindset-nya itu selalu yang positif. Nah ini juga cocok diterapkan di dalam rumah. Nah kebetulan anak saya juga masih kecil, jadi lagi belajar, anak belum terbiasa ya Bapak Ibu, belum terbiasa. Jadi jangan lari-larian, jangan ini. Nah ternyata itu akan di kepala anak tersebut merekam sebuah larangan-larangan atau hal-hal yang negatif. Nah karena kita sudah belajar, kita sebisa mungkin membiasakan untuk berbicara ke yang lebih positif, karena akan direkam oleh anak, sama anak-anak di sekolah juga seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya, dan sebagainya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah jadi kita sebagai guru kalau di dalam kelas atau kita juga sebagai orang tua saat saat mendidik anak, sebisa mungkin kita meminta pendapat anak. Apa maunya anak? Maunya apa anak? Maunya seperti apa? Saat anak itu maunya ini Bu, oh iya, tapi di situ kita ada konsekuensi. Contoh di kelas anak-anak maunya belajar yang seperti apa misal, atau maunya kondisi kelas ini yang seperti apa. Bu, saya pengennya duduknya letter U misal. Oke, letter U. Kalau misalkan letter U sudah kita sudah kita sepakati, kalau misalkan belajarnya masih main-main, masih ribut-ribut, apa konsekuensinya? Apa yang akan anak-anak lakukan? Melanggar keyakinan atau tidak? Nah seperti itu. Nanti dengan begitu ternyata anak-anak akan mengingat, oh ya ini kan dapet saya, ini kan kemauan saya. Tapi kalau misalkan betul-betul semua itu satu arah, guru yang mengatur, di situ anak tidak mengindahkan apa yang kita mau, karena kan itu kan kemauan bu guru, bukan kemauan saya. Nah seperti itu. Betul nggak Ibu? Ya seperti itu. Jadi pengennya diturut namanya anak-anak. Tapi kita juga mesti mengatur dan ada batasan-batasan mana yang harus kita lepas, mana yang harus kita tahan gitu kan, supaya anak kalau terlalu bebas juga kan khawatir keluar dari jalur ya Bapak Ibu. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Nah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah contohnya tadi itu ya, supaya anak-anaknya mau mengikuti apa yang kita arahkan, ya kita bikin kesepakatan dulu. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, jadi kayak tadi ya pernyataan-pernyataan universal, misal bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, misal kita nanti tempel-tempel di dinding ya, sama siswa. Nah ini juga penting nih Bapak Ibu, posisi kontrol guru. Nah kita ternyata ada 5 posisi kontrol yang kita
miliki ternyata. Yang pertama ada posisi sebagai penghukum, ada juga sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, coba kita di sini selama ini masuk ke mana nih? Posisi kontrol yang mana ya? Kita lihat bareng-bareng ya. Sebagai penghukum, ciri-cirinya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Verbal itu lisan ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang tepat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini. Nah, ini contoh-contoh dari posisi penghukum sebagai seorang guru. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Patuhi aturan saya, awas ya. Jadi ngancam ya, Bapak Ibu, ini penghukum ya. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kamu selalu saja salah. Misalkan dimarahin anak-anaknya. Pasti selalu yang terakhir selesai. Misal dimarahin anak-anak selesai. Kamu lagi yang selesai yang terakhir, kamu lagi. Nah, itu sebagai posisi penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya guru itu. Jadi kalau posisi penghukum itu, guru itu akan pembelajaran hanya satu arah saja. Pokoknya harus ikutin saya ya, awas kalau misalkan gak ikutin. Nah, seperti itu. Nah, ini ciri-cirinya nih posisi guru sebagai penghukum. Nada suaranya tinggi. Kita pernah ya, saya juga pernah. Karena ini apa namanya, kita di sini sama-sama belajar. Bahasa tubuh, maka melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Nah, itu seperti itu posisi sebagai penghukum. Nah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Jadi anak-anaknya dimarahin. Nah, itu posisi kontrol sebagai guru sebagai penghukum. Nah, tanyakan kepada diri Anda ya. Kita tanyakan pada diri kita sendiri. Bagaimana perasaan murid apabila guru berbicara seperti itu? Nah, hasilnya kemungkinan murid marah, mangkel, pastinya ya Bapak Ibu ya, dan dendam dan bersifat agresif. Jadi anak itu kalau dimarahin justru akan dendam, akan lebih agresif, akan semakin menurutnya anak-anak pasti mikirnya paling nanti juga dimarahin lagi kayak gitu. Jadi sekalian aja lah macam-macam lagi seperti itu. Jadi akan lebih akan lebih menjadi seperti itu. Jadi bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, marah, dalam hatinya mangkel habis dimarahin sama bu guru. Atau meja ditulis-tulis. Lebih buruk lagi, misal sekolah-sekolah murid melihat motor bapak ibu guru akan menggores kendaraan dengan paku misal. Ini memang kalau yang sudah lebih parah ya bapak ibu. Saya kesel nih sama bu guru sama pak guru, saya kempesin aja bannya misal. Itu mah anaknya sudah terlalu ini ya bu ya, mungkin sudah terlalu banyak sering di. Kemudian posisi kontrol guru yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, ini posisinya lebih di atasnya lagi, lebih di atas dari penghukum. Contohnya ini, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan kegentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah. Nah, contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi anak itu mikir, aduh gara-gara saya nih, aduh ibunya kecewa nih karena sayanya tadi lari-larian terus, misal seperti itu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, begitu. Jadi kayaknya melas gitu kan. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, saya juga pernah bapak ibu, soal anak itu susah pakai sepatu. Jadi kasihan orang tuanya gitu tuh. Apa enggak kasihan di rumah sudah sudah orang tuanya sudah kerja keras. Jadi di situ saya sudah pernah gitu. Jadi anak-anak itu memang kayak rasa psikisnya itu kayak lelah, terus kayak mikir. Tapi besok
Jadi anak-anak itu justru akan, oh iya saya udah ini, jadi anak-anak tuh akan merasa bersalah gitu kan, karena kita sudah membuat merasa bersalah si anak itu gitu. Jadi merasa istilahnya mental anaknya jadi ciut gitu kan, jadi murid merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi pas waktu itu saya juga Bapak Ibu, karena saya sudah menyenggol atau terkait orang tua tersebut, maksudnya kan anak udah dibeliin tas, sepatu, ayo gitu kan belajar, masa sih nanti orang tuanya kecewa, nanti kalau tidak jadi apa-apa nanti orang tuanya sedih. Jadi anaknya tuh mikir, iya ya gitu, gara-gara saya nih, saya kok kayak gak ada harganya dan sebagainya. Saya cuma bikin orang tua akan membuat orang tua kesusahan dan sebagainya. Ini tingkatan yang kedua ya. Nadanya lesu, memelas, halu, sedih, rasa tubuh merapat pada anak. Contohnya, adik kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi anak-anaknya ya tadi itu ya, ekspresinya akan melas dan sebagainya. Nah, murid akan merasa bersalah karena sudah mengecewakan ibu gurunya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, posisi yang lebih atas lagi, yaitu ada posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, kalau menurut Dian Gosen, yang dua tadi sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, itu maksudnya ke arah yang negatif. Nah, mungkin kita sebisa mungkin tidak memakai itu lagi, karena itu sudah termasuknya merah gitu ya disebutnya, karena sudah disebutnya negatif. Nah, yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak memakai kekerasan baik fisik maupun verbal, atau tidak merasa anaknya merasa bersalah atau rendah diri dan sebagainya. Tapi di sini namun tetap berupaya melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan hubungan mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Jadi kita menjadikan diri kita ini sebagai teman. Nah, di sini akan ada hubungan, anak itu akan dekat, tapi negatifnya mungkin kita dianggapnya sebagai teman itu ya Bapak Ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bantu ibu bereskan. Jadi nanti anak-anak merasa enggak, nanti juga ibunya mau beresin, nanti juga dibantu sama ibu guru. Soalnya udah CS. Nah, seperti itu. Itu negatifnya di situ. Tapi positifnya hubungan kita dengan anak itu baik. Jadi posisi teman ini posisinya di tengah-tengah. Ya. Nah, kemudian negatifnya itu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Jadi anak akan merasa kecewa saat guru itu tidak ada di sisi murid saat membimbing siswa ya. Kemudian teman. Ini kalau guru posisi kontrolnya sebagai teman, nadanya ramah, akrab, bercanda dan sebagainya. Jadi yang kayak kita ke teman aja gitu. Jadi anak merasa ini gurunya nih enak diajak ngobrol, enak diajak bercanda gitu. Karena dia punya teman. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibatnya, posisi teman, dia hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi malutnya sama guru itu aja gitu. Kalau sama guru yang lain enggak. Nah, itu minusnya ya. Sekarang posisi yang keempat yang lebih tinggi dari sebagai teman, yaitu sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau itu kan berarti ngawasi ya Bapak Ibu ya, mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi
tidak pada tempatnya. Jadi anak ditanya, apa yang sudah kita sepakati dan sebagainya. Jadi timbul pertanyaan-pertanyaan dulu, tidak langsung memarahi, tidak langsung membuat anak itu merasa bersalah atau dan sebagainya. Jadi ditanya dulu. Nah, karena apa? Karena ingin mengetahui respon anaknya apa nih saat saya tanya gitu. Jadi ditanya dulu sebelum kita memarahi atau dan sebagainya. Nah, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Contoh, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kata anaknya. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu, kata guru. Jadi perbedaannya posisi pemantau sama penghukum apa? Kalau penghukum itu kan lebih kepada satu arah ya, dengan secara tiba-tiba dimarahi dan sebagainya. Tapi kalau posisi sebagai pemantau itu kita awalnya sudah punya kesepakatan dengan siswa dulu. Karena kalau misalkan belum memiliki kesepakatan, misal tahukah kamu Adi berapa jam berapa kita bisa mulai? Tidak tahu Pak, kan belum bikin kesepakatan. Nah seperti itu. Tapi kalau misalkan pemantau itu kita awalnya sudah membuat kesepakatan bersama anak atau murid-murid kita dulu. Jadi nggak langsung kita marahin. Maksudnya anak ini paham nggak gitu, mengerti nggak dengan apa yang kita sepakati. Kalau memang anak itu merasa telah menyepakati hal-hal terkait pembelajaran ataupun apapun pasti ngaku gitu. Iya Pak, itu kan kita udah bareng-bareng sepakat seperti itu. Akan paham. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ini juga sama, dibuat tidak nyaman juga, yaitu harus tinggal kelas pada saat jam istirahat dan mengerjakan tugas. Tapi kan itu hasil kesepakatan ya, tidak apa-apa karena sudah ada kesepakatan di awal. Nah, kemudian ini posisi yang paling teratas yaitu sebagai manajer. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah ini yang paling bagus ya Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin kita posisikan kita ini sebagai manajer, tidak menghakimi murid, tidak menghukum murid, tidak marah-marah murid. Tapi sebisa mungkin kita dorong murid supaya apa yang murid perbuat itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah kita bantu cari solusinya, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan solusi anak-anak, misalnya anaknya berantem gitu kan. Nah kalau misalkan di posisi yang sebelumnya kan pasti kita akan marah, bercanda aja nih anak-anak dan sebagainya. Tapi kalau misalkan di posisi manajer, kita diskusi dulu sama anak tersebut apa, kenapa dan sebagainya. Kita cari dulu permasalahannya apa dan sebagainya. Jadi anak tidak akan merasa dimarahi dan sebagainya ya. Nah, contohnya di sini kalau orang yang posisi kontrolnya sebagai seorang manajer akan berkata, apakah kamu meyakininya? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu ya Bapak Ibu. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, jadi bukan atur ya, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi membalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan yang lebih baik dan yang lebih kuat. Jadi terkadang kita kan sebagai guru, karena anak itu sudah melakukan pelanggaran, kita pisahkan, ini membandel dan sebagainya. Nah itu kalau teorinya Dian dosennya itu
belum tepat gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini yang tepat ya manajer. Manajer seorang yang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer itu akan memiliki nada yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ceritanya ini anaknya terlambat, bisa. Jadi nggak usah dimarahin. Ya. Tahu Pak jam 7 bisa. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi ditanya gitu anaknya. Kalau terlambat sebaiknya ngapain? Gitu. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang ketiga. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa tepat waktu datang ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Jadi kayak kita ngobrol saja, diskusi gitu, dan dicarikan solusinya supaya anak ini, karena anak ini tertinggal, catatannya tertinggal. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Nah, kalau catatan tertinggal ya menyalin teman, menyalin catatan teman dan sebagainya. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki ini. Bapak Ibu, hasilnya seperti apa? Nah, ini yang paling bagus ya. Pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suaranya, apalagi menunjuk-nunjuk jari murid, berkaca pinggang, bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid tersebut atau bersenda gurau dan sebagainya. Nah, seorang manajer itu akan fokus ke murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Untuk yang murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi peraturannya. Kalau sebagai manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawabnya ke murid itu, gitu kan, dan untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbing guru. Contohnya misal kita kan sudah bikin kesepakatan kelas membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak misal membuang sampahnya di bawah kolong meja misal. Nah, anaknya ditanya dulu, kenapa membuang sampah? Misal jawabannya apa gitu kan? Ini Bu, soalnya tempat sampahnya ada di luar gitu. Nah, kalau di luar yang harus dilakukan sebaiknya apa? Kan jadi kita ajak komunikasi gitu kan. Oh, harusnya ditaruh di dalam, kan taruh di dalam. Nah, kita kalau guru tidak akan marah-marah, tidak akan tidak akan sewot-sewot gitu dalam marah-marah dan sebagainya. Bu guru hanya ingin kamu bertanggung jawab atas perilaku kamu. Kalau misalkan ini banyak sampah, apa yang harus kamu lakukan? Dibuang Bu sampahnya, iya, silakan dibuang. Nah, karena sudah terus ditanya lagi, misal kenapa kita harus buang sampah pada tempatnya? Misal biar tidak ada nyamuk, biar tidak ada nyamuk, biar kita juga sehat. Nah, betul, gitu, supaya sehat dan sebagainya. Tentu kalau supaya sehat, apa yang akan kamu lakukan setelah hari ini? Misal, oh ya Bu, saya besok-besok mau buang sampahnya pada tempatnya. Misal. Jadi betul-betul ditarik informasinya siswa itu. Apa permasalahan siswanya di apa? Misal atau ada lagi anak-anak yang berantem misal gitu kan. Nah, kita tanya dulu kenapa bisa anaknya bisa berantem, permasalahannya apa. Jadi tidak langsung menghukum. Nah, seperti itu. Lagi ya Bapak Ibu. Di sini ada segitiga restitusi. Nah, ini adalah segitiga untuk menyelesaikan setiap permasalahan, baik permasalahan murid, permasalahan kita sendiri, atau permasalahan di rumah tangga juga bisa ternyata. Ya, di sini kita sebisa mungkin menyelesaikan masalah untuk tidak emosi. Nah, ini caranya. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahap segitiga restitusi ada 3 tahapnya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi segitiga restitusi ini yang pertama kita stabilkan dulu, tidak langsung dimarah-marahi, karena kalau dimarah-marahi ya anaknya
langsung down gitu. Kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kita geser nih, bagi kita kasih tahu ini nih perbuatan yang baik apa bukan. Nanti anak-anak di situ akan memahami, oh itu ternyata perbuatan yang tidak baik dan sebagainya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Aku mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi anak-anak nanti akan berpikir, oh iya ternyata itu perbuatan yang kurang baik ya, gitu tuh. Jadi di situ akan muncul motivasi dari diri sendiri untuk akan memperbaiki ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian ini segitiga restitusi ya, bentuknya segitiga. Jadi validasi tindakan yang pertama menstabilkan identitas. Jadi misal contohnya anak sedang main-main misal di lapangan, kena bola, misal ada yang nangis, gitu kan bisa. Dipanggil lah anak yang tadi ya yang tadi main bola itu ya contohnya. Dipanggil, ayo nak, guru pengen ngobrol misalnya. Nah, distabilkan dulu identitas, jangan langsung dimarahin. Main bola aja ya katanya gitu. Nah itu kalau menurut teori, menurut Dian dosen itu belum melaksanakan segitiga restitusi. Jadi kita stabilkan dulu. Nah, contoh misal Adi, Bapak dengar kamu tadi itu ya katanya misal sedang main bola ya gitu. Terus main bola kena Nita sampai nangis. Pasti akan jawab iya gitu. Ya Pak, ya Bu. Nah, terus menurut Adi itu menurut Adi itu akan membuat masalah atau tidak? Iya Pak, soalnya Nita nangis misal gitu. Nitanya sampai nangis. Nah, kamu sudah paham kan kalau dengan kamu bermain bola juga akan memberi masalah kepada orang lain. Nah, stabilkan identitasnya. Oke, nah, misal setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau juga bisa dengan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak itu merasa, saya nggak dimarahin bu guru, alhamdulillah. Jadi serasanya anak itu akan memihak kepada kita, oh ya ibu gurunya nggak dimarahin sama bu guru, kita sedang dibela sama bu guru. Jadi akan merasa anak itu lagi disayang gitu. Kalau misalkan distabilkan identitasnya dulu. Ya udah nggak apa-apa misalnya itu. Kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan kesalahan, atau bukan kamu aja, atau misal ya guru juga pernah kok melakukan kesalahan, misal saat menendang bola sama siapa misal contoh. Jadi anak ya seperti itu ya, anak akan terus mau kita arahkan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misal contoh ditanya, kamu kenapa main lari-larian atau main bola gitu kan? Ya Pak, sayanya senang, katanya sayanya pengen main dan sebagainya. Ya itu memang anak-anak suka main. Itu memang mereka sedang butuh itu gitu. Tapi apakah pasti kamu punya alasan melakukan itu? Kenapa? Pasti jawab anak terus akan menjawab gitu. A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya. Itu anak-anak pasti mau mengungkapkan perasaannya. Nah, lanjut ke menanyakan keyakinan. Saat anak itu paham kalau tindakan dia itu salah, tindakan yang dia lakukan itu kurang tepat, dan juga misal sampai merugikan orang lain, kita tanyakan keyakinan. Nah, misal keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misal, iya Bu, keyakinan yang telah kita sepakati kita harus menghormati orang lain, menghargai orang lain, menyayangi teman. Nah, terus tindakan tadi yang kamu lakukan saat temannya sampai kena bola itu merupakan keyakinan kelas yang kita sepakati bukan? Gitu. Itu perbuatan baik bukan? Itu anak-anak pasti menjawab ya kurang tepat dan sebagainya. Nah, ditanya juga kamu ingin menjadi seorang apa? Pasti akan menjawab. Kemudian juga misalnya adakah solusinya? Misal setelah kamu melakukan kejadian ini solusinya apa? Apa yang kamu lakukan ke depan? Misal anak akan menjawab
ya udah Bu, saya nanti akan bertanggung jawab, saya akan minta maaf bisa sama Rita gitu, minta maaf. Terus selain minta maaf apa, bisa saya akan membangun UKS atau apa dan sebagainya, atau bisa juga solusinya apa supaya ke depan lebih baik lagi. Ya, saya akan bermain lebih hati-hati lagi, saya akan mengikuti arahan dari Bapak Ibu guru dan sebagainya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah segitiga restitusi mana kita sebisa mungkin menerapkan. Ya. Setelah saya belajar ini juga sama, misalkan anak ngobrol sama kayaknya hati gitu, tapi pasti ada perbedaan. Kita tidak akan langsung menjudge anak itu gitu, tapi kita sebisa mungkin akan mengatur emosi kita. Ya memang kita manusiawi, anaknya begini-begini, tapi dengan adanya segitiga restitusi ini emosi kita malah akan jadi terkontrol. Ya udah ada teorinya, yang baik itu seperti ini, akan ketahan. Ya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang penting ya Bapak Ibu ya, sama kita juga dalam kehidupan kita sesama teman, sesama keluarga. Nah itu kalau kita menggunakan segitiga restitusi, kita tidak akan langsung emosi menyalahkan teman. Kita kita sebisa mungkin akan mencari akar-akar permasalahannya dulu. Kita stabilkan identitas kita dulu, kemudian menanyakan keyakinan. Kalau misalkan guru-guru di sini sudah menerapkan segitiga restitusi ini, insya Allah akan kecil sekali kemungkinan untuk kita langsung marah-marah emosi gitu. Karena ini teori-teori yang memang sejalan dengan ajaran Islam ternyata. Bahwa kita itu kan harus saling menyayangi sesama, memberikan kenyamanan kepada sesama. Terus harus tabayun, kan gitu kan ya, Islam mengajarkannya harus tabayun. Jadi kalau ada permasalahan kita tidak menyangka-nyangka yang buruk dulu, kita tanyakan dulu, kita validasi dulu benar enggak, kan seperti itu. Ya ini jadi nanti kalau misalkan kita menerapkan ini di kelas akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab dengan masalah. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada Bu Devi, ketika tadi paparan tentang disiplin dan motivasinya sangat membangun. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Bu. Baik, acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sesi tanya jawab yang diberikan kepada saya. Mungkin ini bukan bertanya ya Bu ya. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu tentang keyakinan dan peraturannya tentang posisi kontrol Bu, alhamdulillah kita senang sudah membuat kesepakatan kelas ya, dan sudah ditempel. Mungkin sedikit ya Bu ya itu kesepakatan kelasnya ya. Kita ajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas dan hasilnya sudah ditempel. Alhamdulillah selama pembelajaran, di akhir pembelajaran ada saja anak yang melanggar kesepakatan kelas ya. Nah dari situ, ayo nak yang tidak melakukan atau melaksanakan kesepakatan kelas seperti apa, bukan hukuman ya, kesepakatannya harus seperti apa. Dan anak-anak alhamdulillah sudah yakin jika mereka tidak melakukan kesepakatan kelas, apa yang harus mereka lakukan, alhamdulillah sudah terbiasa ya. Contohnya misalnya tidak melaksanakan tiket kelas atau tidak melaksanakan tugas guru ya, tugas guru misalnya PR, apa yang harus anak-anak lakukan, begitu ya Bu ya. Apa itu termasuk pemantau? Mengawasi? Iya, maksudnya posisi kontrol guru itu, apakah saya itu termasuk pemantau atau mengawasi anak-anak di kelas? Begitu saja Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wani yang sudah bertanya. Dua ajaran yang sudah bertanya. Salut saya sama. Jadi Bu Haji ini kelas 6
luar biasa sekali. Saya sudah melakukan kesepakatan kelas. Wah, keren ya, keren banget ya. Tepuk salut. Jempol 1. Jempol kiri, 2 jempol salut. Luar biasa Bu Hajinya. Sekalipun ini Bu Haji belum masuk guru penggerak, tapi wawasannya sudah melebihi guru penggerak kayaknya Bu Haji. Wah, keren. Ya, sudah mengaplikasikan di apa namanya di kelas. Nah, ini juga tentu semoga menjadi motivasi teman-teman yang lain di kelas untuk membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Nah, kata Bu Haji tadi cerita Bu, setelah saya melakukan membuat kesepakatan kelas, ternyata anak-anak ini belajar di kelasnya tertib. Apa yang guru arahkan, siswanya mengikuti, dan juga sudah ditanyakan keyakinan-keyakinannya. Nah, anaknya Bu Haji ya, alhamdulillah. Bahkan anak itu akan inisiatif sendiri gitu untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Betul Bu Haji? Ya betul. Nah, Bu Haji nanya, Bu, kalau saya sudah melakukan itu, saya maksudnya posisi kontrol yang mana gitu? Apakah sebagai pemhukum, sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Nah, saya ingin minta pendapat ke teman-teman. Apakah Bu Haji Ani tadi dari ceritanya masuk ke posisi pemhukum, posisi kontrolnya? Kan kalau katanya kan kalau posisi pemhukum itu kan nadanya keras, tinggi, berkaca pinggang, marah-marah gitu kan. Nah, apakah masuk ke situ? Tidak ya. Nah, yang kedua posisi merasa bersalah. Tadi kan masih ingat ya posisi merasa bersalah. Apakah tadi yang disampaikan Bu Haji itu termasuk posisi kontrol merasa bersalah? Tidak ya, karena kan tidak kamu tidak kasihan sama ibu misalnya apa gitu. Jadi tidak ya. Nah, kalau iya memelas gitu kalau tidak ya, karena Bu Haji di sini sudah membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, dan anak-anak juga yang mengikuti dengan tertib gitu. Apakah sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nah, kalau yang saya simpulkan dari ceritanya tadi, bahwa Bu Haji ini sudah masuk kepada yang namanya posisi manajer ya. Tepuk tangan buat Bu Haji. Sebagai manajer ya. Nah, penghukum ya tidak ya, karena penghukum lebih kepada marah-marah, lebih kepada menyakiti pihak, hukuman gitu. Misal ribut anak-anak, ya sudah anak-anak kalau ribut tulis 100 kali misalnya, itu penghukum disebutnya. Tidak ya Bu Haji ya, karena sudah membuat kesepakatan di awal. Kalau penghukum itu enggak, tidak ada kesepakatan dengan siswa, tidak ada ngobrol-ngobrol dulu dengan siswa, tiba-tiba guru-guru gebrak-gebrak meja dan sebagainya. Nah, itu posisi penghukum. Tidak ya, karena ini tidak ada posisi membuat merasa bersalah juga tidak ya, karena ini lebih kepada mengarahkan siswa merasa setelah dikomunikasikan oleh gurunya langsung merasa, oh ya gara-gara saya sudah membuat kecewa, saya sudah merasa negatif. Kemudian sebagai teman, nah kalau tadi kan ya sebagai teman ya. Jadi di sini karena siswa sudah tertib, sudah mengikuti aturan aturan-aturan pembelajaran dan sebagainya, masuk kepada manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilaku murid, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan. Jadi misal anak-anaknya ngobrol, nah Bu Haji tadi cerita, ditanya apa ngobrol gitu. Itu Bu, si itu colek-colek, misalnya gitu ya kalau di kelas, colek-colek ini gitu. Jadi ditanya, setelah kita belajar kesepakatan di kelas, setelah kita melakukan membuat kesepakatan di kelas, apa yang telah kamu ingat? Misalnya kata Bu Haji, itu Bu, kalau di kelas itu kita tuh sudah bikin kesepakatan di kelas itu belajar dengan tertib. Nah, belajar dengan tertib berarti tadi sikap yang dilakukan oleh misal namanya siapa, kelas 6, misal
itu. Alhamdulillah ya, Gaji sudah menunjukkan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi mengarahkan anak untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Kalau yang saya lihat memang kalau Bu Haji itu enggak suka marah-marah. Memang luar biasa ini, posisi kontrolnya sudah paling tinggi, paling ini ditanya hati-hati ya. Sekali marah. Paling kalau saya lihat senyum gitu ya, kalau Bu Haji ya. Marahnya aja senyum ya. Marahnya aja senyum. Iya Bu, jadi kalau misalkan sudah tahu posisi kontrol, tinggal ditanya saja kita mau memposisikan kita seperti apa. Jadi kalau posisi manajer itu antara teman dan pemantau menggabung. Jadi suatu saat kadang kita tuh menjadi ke anak itu seperti teman, kadang mantau gitu. Jadi kalau manajer itu memang betul-betul bijak, disebut orang-orang yang bijak, karena berusaha untuk mengarahkan anak tersebut untuk kembali ke hal yang positif lagi yang sudah disepakati gitu Bu, Pak Ustadz ya, jawab seperti itu. Ya mungkin ada pertanyaan lain. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Ya kalau tidak ada nanti kita berikan lagi ke MC. Terima kasih. Itu tadi jawaban dari Ibu Evi atas pertanyaan dari Ibu Haji Ani. Mudah-mudahan jawabannya puas. Tapi kalau tidak puas nanti di balik layar atau di belakang layar. Kita tanya lagi, kita korek-korek lagi. Korek aja deh. Coba ya, kalau dari belakang. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil dari pelajaran atau kita juga bisa membuat yang namanya kesepakatan. Mas, kata selanjutnya yaitu yang terakhir penutup. Untuk penutup ini, marilah kita sama-sama membacakan hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan videonya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Anak-anak, pada hari ini catatkan ya, Bu Guru akan mengajak anak-anak membuat keyakinan kelas. Nanti anak-anak akan Bu Guru bagikan post-it, satu siswa satu post-it. Nanti tinggal ditulis di sini keinginan anak-anak di keyakinan kelas itu apa. Contohnya misal belajar dengan tertib, misalnya dengan giat. Belajar dengan giat boleh. Apa-apa ya, terserah bebas. Nanti setelah kita tulis kesepakatan kelasnya, nanti kita akan membuat keyakinan kelasnya. Ya. Paham? Paham. Sudah menerima post-it? Sudah. Silakan sekarang ditulis kesepakatannya atau aturan apa saja yang ingin ditulis di kelas. Bisa? Ya.
Guru tulis, lagi nulis. Ini kelompok berapa ya? Lagi nulis kelompok 5. Ya. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Siap. Sudah semua? Sudah ditulis? Aturan kelasnya. Nanti anak-anak per kelompok buat menempelkan. Di sini ya. Kelompok 1 di sini tuh, 2, 3, 4, 5. Sini ya, ke bawah ya nyusunnya ya. Yuk dimulai. Nanti ya. Maju nah. Ada yang ingin bacakan? Ya. Sini. KM. Ya, dia punya siapa? Romi. Punya saya Ina. Mau bacain punya siapa? Romi. Salsa coba bacain punya Salsa. 1. Ya keras. Baca aja. Menjadi kalimat positif. Contohnya punya Revan, tidak boleh berantem. Kita buat kata-kata tidak boleh. Apa kalau tidak boleh? Berarti saling menyayangi sesama teman. Betul? Kan tidak berani kan? Ya kan? Karena tidak berantem jadi diganti saling menyayangi.
terlebih bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.